Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Biodas 5 akan mempresentasikan mengenai resensi film. Jadi, film yang kita ambil yaitu Nature Gets Talent Smart and Smarter from Free Documentary Nature. Untuk tanggal publikasinya yaitu di tanggal 1 Oktober 2025 dengan durasi 49 menit 31 detik menggunakan bahasa Inggris. Channelnya yaitu Free Documentary Nature, genrenya pendidikan dengan tema kecerdasan dan kemampuan adaptasi hewan di berbagai lingkungan. Film dokumenter ini mengajak para penonton untuk menyaksikan betapa cerdas dan kreatifnya makhluk hidup dalam bertahan hidup. Dengan latar alam yang beragam, mulai dari air terjun megah Iguazu di Brazil, gurun Namib di Afrika, hutan hujan tropis di Amerika Selatan, hingga padatnya kota New York, dokumenter ini menyoroti beragam strategi untuk beradaptasi, bekerja sama, dan berinovasi yang dilakukan untuk hewan untuk menghadapi tantangan lingkungan. Oke, baik. Selanjutnya adalah dimulai dari burung Great Dusky Swift dari air terjun Iguazu, Brazil, Argentina, yang bersarang di balik dinding air terjun setinggi 70 meter untuk melindungi diri dari predator. Anak burung Swift belajar menembus derasnya air sangat dewasa, menunjukkan adaptasi ekstrim terhadap lingkungan yang menantang. Berbeda dengan burung Swift yang bergantung pada lokasi spesifik. Koloni semut tentara di hutan hujan Brazil mengandalkan kekuatan kolektif. Mereka bergerak dalam jumlah jutaan menyerbu mangsa dan membentuk sarang hidup dari tubuh mereka sendiri saat malam tiba. Melindungi ratu dan larva, kehebatan ini menyoroti kerjasama dan organisasi sosial yang luar biasa di dunia serangga. Di gurun Afrika dan Afrika Timur, burung unta dan burung penenun menunjukkan kecerdikan reproduksi dan juga kreativitas, di mana burung unta memindahkan telurnya ke tengah sarang agar ia terhindar dari predator. Sementara itu, burung penenun akan menenun sarangnya membentuk keranjang dengan tujuan untuk menarik perhatian betina. Nah, hal ini mencerminkan strategi adaptasi dan juga seleksi alam dalam menjaga keturunan dan juga keberhasilan reproduksi. Jadi film ini itu menjelaskan tentang adaptasi ekologis dan hubungan simbiosis di berbagai habitat. Yang pertama itu muskrat di Amerika Utara. Dia itu menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Selanjutnya adalah lovebird dan burung pelatuk di gurun Arizona yang menunjukkan simbiosis komensalisme, dan monyet kapusin di hutan tropis membantu penyebaran biji tumbuhan melalui makanan yang menunjukkan simbiosis mutualisme. Hewan-hewan seperti burung keak menampilkan kecerdasan problem solving yang membuktikan bahwa otak kecil pun bisa kreatif. Di gurun Namibia, gajah menemukan sumber perairan tersembunyi yang digunakan oleh monyet atau dimanfaatkan oleh monyet, sementara semut pemotong daun membudidayakan jamur untuk makanan, dan ikan pari putanga membantu penyebaran biji buah, menggambarkan interaksi kompleks antar spesies. Di perkotaan New York, tikus berevolusi menjadi kebal racun yang mengartikan adanya adaptasi ekstrim terhadap dunia buatan manusia. Monyet kolobus ekor merah pun menampilkan kemampuan adaptasi sosial lintas spesies dalam mencari makanan. Bagian akhir film menyoroti keajaiban strategi berburu dan teknologi alami, mulai dari ikan pemanah di hutan bakau Sri Lanka, laba-laba dengan jaring sutra super kuat, hingga burung kolibri dengan kemampuan terbang presisi tinggi. Keseluruhan film memperlihatkan prinsip biologi seperti evolusi, diversitas, interaksi, dan homeostasis. Menegaskan bahwa adaptasi, kecerdasan, dan kerjasama adalah kunci bertahan hidup semua makhluk hidup di bumi. Film dokumenter ini memberikan gambaran menakjubkan tentang bagaimana kehidupan di alam liar beradaptasi dan bertahan hidup dengan strategi yang luar biasa. Setiap segmen dalam film
memperlihatkan bahwa kecerdikan bukanlah suatu ciri khas manusia semata, melainkan sifat universal yang dimiliki oleh seluruh makhluk hidup. Mulai dari burung Great Dusky Swift yang bersarang di balik air terjun untuk melindungi diri dari predator, hingga monyet kapusin yang menggunakan batu untuk memecah biji. Nah, di sini kita diajak untuk memahami bahwa beradaptasi dan berinovasi merupakan bagian dari evolusi yang akan terus-menerus berlangsung. Oke, di film ini secara kuat menampilkan prinsip dasar biologi, terutama evolusi, adaptasi, interaksi, dan homeostatis. Setiap hewan yang ditampilkan menunjukkan bagaimana spesies mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidup. Contohnya, kerjasama antara burung lovebird dan pelatuk di gurun Arizona. Ini menggambarkan bentuk interaksi yang saling menguntungkan, atau biasa disebut interaksi mutualisme. Sementara perilaku semut pemotong daun yang bercocok tanam jamur menegaskan adanya sistem kerja kolektif yang efisien dalam menjaga keseimbangan ekosistem mereka. Selain itu, film ini juga menekankan diversitas kehidupan yang luar biasa, di mana setiap makhluk hidup memiliki peran dan strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik burung unta di padang pasir, semut di hutan hujan, maupun beaver dan muskrat di daerah bersalju. Semuanya berjuang dengan cara yang berbeda namun tetap menunjukkan kesatuan prinsip biologis, bahwa kehidupan adalah proses adaptasi yang terus-menerus. Beralih pada kelebihan dan kekurangan yang penulis ambil dalam dokumenter ini. Kelebihan dalam dokumenter ini meliputi visual, sinematografi, dan narasi yang memukau, sehingga dapat mendukung pembelajaran tentang perilaku, adaptasi, dan ekosistem. Memberi perspektif bahwa solidaritas bukan hanya milik manusia, namun pada dunia hewan. Menyajikan hubungan ekologis yang berbeda dengan cara yang mudah untuk dipahami. Sebaliknya, dokumenter ini memiliki kekurangan, yakni istilah biologis yang tidak dijelaskan secara rinci dan mendetail, sehingga memungkinkan bahwa konteks ilmiahnya kurang bisa terserap oleh audiens yang mungkin kurang memahami ekologi secara menyeluruh. Selain itu, karena durasinya yang cukup pendek, beberapa perilaku hewan ini tidak dijelaskan secara detail, sehingga hanya disorot secara singkat dan tidak menjelaskan mengenai latar lingkungan dan peran ekologisnya. Untuk kedepannya, mungkin dalam pembuatan film dokumenter mengenai kehidupan biologis dan ekologis dari hewan dapat dijelaskan secara detail lagi, sehingga materi dan nilai dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diserap secara maksimal oleh para audiens. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.